kegiatan ini saya harapkan nanti menjadi motivasi tersendiri bagi para guru untuk betul-betul membuktikan bahwasanya kita adalah guru yang betul-betul profesional. Ini dibuktikan sebagai bagaimana siswa kita nanti ke depannya adalah siswa yang betul-betul berprestasi. Itu bukti konkretnya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, utamanya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Kami minta tepuk tangannya semuanya. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke SMP Membolulum Bata-Bata memberikan edukasi yang sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap SMP Membolulum Bata-Bata khususnya dan pada umumnya pada Pondok Pesantren Membolulum Bata-Bata. Kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka kami nyatakan resmi dibuka dengan pembacaan basmalah dan bisa dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan seluruh ustadz-ustadzah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Jadi tujuan kita ke sini adalah untuk belajar bersama. Pak Azal hanya sebagai media. Untuk implementasi kurikulum merdeka ini memang kita harus mengagendakan kegiatan pengembangan diri di sekolah. Dan literasi itu sangat besar. Anak-anak itu sangat besar sekali membaca. Karena motivasi satu dokter ini. Nah, bagaimana Pak? Kami yang di kultur pesantren ini, kami kesulitan Pak. Bagaimana berhubungan dengan keluarga, bagaimana berhubungan dengan kultur kami berbeda, karakteristik kami berbeda. Dan yang kedua pertanyaan saya Pak, apakah dalam P5 itu selalu project based learning? Sementara pembelajaran abad ke-21 ada inquiry learning, ada discovery, ada problem based learning. Itu apakah selalu project? Pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntun kodrat siswa untuk mencapai well-being, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang ini kita tidak lagi untuk menuntut siswa, tetapi menuntun siswa. Kita tidak lagi menuntut siswa supaya sesuai dengan keinginan kita. Itu berbeda ya dengan nuansa di pondok kan gitu. Tetapi Bapak dan Ibu bisa pikir itu kira-kira bisa masuk nggak di bagian mana gitu ya. Kita dituntut untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Tiap anak sudah punya kodrat masing-masing. Contoh misalnya kemampuan akademisnya. Memang ada anak yang cepat menangkap ilmu, ada yang biasa, ada yang susah. Kita sebagai guru harus paham itu. Jangan lantas anak yang memang susah ini dipaksa-paksa oleh Bapak dan Ibu sampai dilakukan kekerasan secara fisik misalnya. Itu yang harus kita hindari. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak punya kodrat yang berbeda. Tugas kita apa? Hanya menebalkan garis-garis yang remang-remang itu. Tebalkanlah garis-garis yang remang-remang. Garis-garis yang ada di diri anak-anak. Jangan dipaksa. Kalau saya menyikapi, misalnya di pondok pesantren, justru kalau saya melihat kelebihannya lebih dibandingkan dengan di SMP negeri, di sekolah negeri. Karena apa? Orang tua sudah pasrah seutuhnya kepada pondok pesantren. Bagaimana ustadz besarnya bisa mencetak mereka? Beda dengan
di sekolah negeri. Mereka tidak tulus memasarkan itu. Makanya banyak kasus kan, guru dipolisikan, guru dipenjarakan. Kalau ustadz kan nggak ada ustadz dipenjarakan, karena orang tuanya udah pasrah. Jadi untuk membentuknya lebih gampang menurut saya. Membentuknya lebih gampang di pesantren. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu, karakteristik yang ada di pesantren itu, kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Arif tadi, ingin seperti itu. Pak, ingin literasinya jalan, misalnya di sekolah kami sulit literasi itu. Bagaimana caranya membuat agar anak-anak ini terbiasa dengan literasi? Dengan literasi yang diinginkan apa, gitu ya? Di pondok pesantren tentunya beda dengan di sekolah kami yang negeri, misalnya kemampuan literasinya beda. Modul ajar saya kira tidak ada bedanya dengan yang kurikulum sebelumnya. Di situ RPP, rencana pelaksanaan kegiatan. Modul ajar istilah baru ikut kurikulum merdeka. Apa Bapak Ibu sudah merdeka? Merdeka. Belum sepenuhnya merdeka. Betul. Makanya merdeka di dalam melayani peserta didik. Apa yang dimaksud merdeka? Apa semuanya lepas merdeka, semerdeka mungkin? Enggak. Terima kasih. Jadi sudah memahami. Sebenarnya ini adalah asesmen awal saya. Saya mau tanya sama teman-teman. Saya tidak ada bedanya dengan teman-teman semua. Tidak ada, cuma saya tadi saya bilang lebih awal saya ditugaskan untuk menerima informasi, sehingga sekarang kewajiban saya untuk menyampaikan amanah. Gitu ya. Banyaknya metode itu adalah yang saya sering pakai itu adalah metode ceramah, karena kalau akhlak itu prakteknya ya memang harus motivasi seperti itu, Pak. Sehingga metode ceramah selalu yang digunakan. Yang kedua, bagaimana cara siswa peserta didik itu terdeteksi pada dan menarik terhadap pelajaran yang saya akan ajari. Di antaranya di sini ada yang di sini saya kenal yang sudah lulus dari guru penggerak. Ada Pak Ari ya. Ada Pak Ari. Terima kasih. Mudah-mudahan menyusul yang lain. Ini tugasnya Pak Ari itu bergerak sendiri. Yang kedua, menggerakkan teman-teman yang lain supaya semangat. Itu aja, supaya semangat. Bagaimana yang lain mengikuti, sehingga nanti sistem kependidikan yang ada di MUBA, di Membaur Ulum ini terus meningkat setiap tahun yang bisa dilihat dari raport pendidikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita SMP Membaur Bata-Bata bisa melaksanakan workshop yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, dibagi dua sesi. Yakni sesi pertama itu paparan tentang masalah P5, dan sesi kedua tentang masalah modul ajar implementasi kurikulum merdeka. Pihak-pihak yang mengikuti atau yang berpartisipasi dalam implementasi workshop implementasi guru ya, implementasi kurikulum merdeka ini adalah semua pengelola yang ada di SMP Membaur Ulum Bata-Bata, juga semua tenaga, semua pendidik baik putra maupun putri, seperti itu. Dan pematerinya kami melibatkan dari pihak Dinas Pendidikan, yaitu pengawas Bapak Sinarjaya itu sebagai pemateri yang kedua, dan pemateri yang pertama yaitu Bapak Abdul Qatimul Haq Qatimul Azal. Beliau sebagai pelatih GCP angkatan kelima dan angkatan 11.
pertama saya mendapatkan banyak ilmu baru tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana dalam pembuatan modul ajar, CP, TP, ATP, ya, modul ajar, dan yang kedua bagaimana pembelajaran berdiferensiasi gitu. Supaya kita sebagai guru menghamba pada murid sesuai dengan gaya profil belajarnya. Sebagaimana pembelajaran diferensiasi itu dilihat dari bagaimana readiness, kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat anak gitu. Yang ketiga adalah bagaimana profil belajar murid itu sendiri. Untuk manfaatnya sendiri yang jelas bagi saya pribadi selaku salah satu guru di SMP Membolung Bata-Bata, yang jelas sangat banyak, diantaranya sebagai tambahan ilmu, sebagai tambahan wawasan, apalagi ini terkait tentang kurikulum Merdeka yang memang sudah dan seharusnya diterapkan di semua sekolah, khususnya di negara kita Republik Indonesia. Adapun manfaatnya secara khusus itu bagi saya itu dapat mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan, cara mempraktekkan mengajar yang baik terhadap siswa, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu yang aktif itu tidak hanya guru, akan tapi siswa itu juga aktif, inovatif dan interaktif terhadap sesama teman, terhadap antar siswa dan guru, begitupun sebaliknya guru antar murid. Harapannya, karena sebaik apapun sarana dan prasarana yang kita miliki saat ini, tanpa didukung oleh SDM yang mumpuni baik di bidang pengelolaan maupun dalam proses pembelajaran, tanpa hal itu insya Allah tidak akan maksimal dalam pengelolaan ini. Jadi itu di antara tujuannya diadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini sangat dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan yang ada di Indonesia ini.